berorganisasi, baik itu organisasi pelajar maupun organisasi massa yang lain, ini suatu pelatihan sekaligus satu praktek untuk menata diri. Berorganisasi adalah untuk menata diri, membentuk satu tindakan itu seperti organ badan yang kita miliki. Ada fungsi kepala, yang di dalam kepala itu ada alat yang sangat menentukan perjalanan organ itu. Di dalam kepala ada otak, di kepala ada mata, di kepala ada telinga, di kepala ada wajah, di kepala ada mulut dan perangkatnya. Di kepala inilah manusia akan mampu mengangkat kepalanya sebagai rasa dan harga diri yang tinggi. Di kepala inilah manusia akan menundukkan wajahnya sebagai rasa kecewa, rasa pecundang, maupun rasa yang tidak terhormat. Maka kepala menjadikan suatu pertanda manusia itu memiliki kewibawaan, memiliki harga diri, atau sebaliknya. Kemudian di dalam organ atau di dalam tubuh manusia ada juga satu yang dapat mengendalikan kepala, yaitu hati sanubari, yaitu dhamir, yang kepala dengan otaknya itu selalu bertanya, apa yang dilakukan ini benar apa tidak, salah atau benar, baik atau sebaliknya. Biasanya otak yang selalu bergerak cepat ini bertanya kepada dhamir, pada batin seseorang. Nah, ini adanya tidak nampak, sama halnya dengan adanya otak. Manusia itu pada hakikatnya seperti batu, tidak bisa dibaca, kecuali kalau digerakkan oleh magma, meletup ke permukaan atau ke atas angkasa, kemudian jatuh, menimpa dan berguling dan bergerak dan berbunyi. Manusia juga begitu, karena seperti batu tidak terdengar, apapun tidak terdengar, kecuali dia bersuara. Manusia seperti benda mati lainnya, seperti benda padat lainnya, tidak bisa diduga kecuali dia berisyarat. Nah, isyarat itu semua, gerakan itu semua digerakkan oleh otak, diperintah oleh otak. Setelah otak ini bertanya kepada dhamir, termasuk organ yang lainnya. Mulut mengatakan saya ingin makan. Karena apa? Karena otak merasa lapar. Yang merasa lapar bukan perut, otak. Otak inilah yang merasa lapar, sehingga perut diperintahkan untuk menginstruksikan mulut mencari makanan dan mengunyah makanan, tangan bergerak mengambil, kaki melangkah untuk mendapatkan sesuatu, dan seterusnya. Itu diorganisir sedemikian rupa oleh otak dan hati tadi. Terjadilah perjalanan yang pantas, terjadilah perjalanan yang sesuai, terjadilah perjalanan yang pantas dipandang oleh banyak orang atau dirinya dan lain-lainnya. Nah, inilah organisasi. Jadi organisasi semacam ini memiliki makna yang luar biasa. Bisa merasakan diri kita ini sakit karena otak kita sehat. Kita merasa lapar karena otak kita sehat.
kita merasa mengantuk karena otak kita sehat, dan seterusnya. Maka berorganisasi, pimpinan itu sebagai kepalanya, sebagai otaknya, sebagai sesuatu yang bisa memberikan perintah, dan sebagai sesuatu yang bisa merasakan ini baik, ini buruk, ini panas, ini dingin, ini pahit, ini asin, dan sebagainya. Dari situ pimpinannya sebagai otaknya ini memerintahkan dan menggerakkan seluruh organ yang lain sehingga terorganisir seperti organ yang hidup, kemudian berjalan seperti perjalanan organ yang hidup, kemudian bergerak seperti geraknya organ yang hidup, dan berbuat seperti perbuatan organ yang hidup. Semuanya tadi mesti memiliki landasan yang baik. Itulah namanya program organisasi. Program organisasi adalah landasan yang baik untuk bergerak anggota organisasi itu. Kemudian memiliki tujuan. Program dibuat untuk mencapai tujuan. Tujuan itulah sampainya seseorang dan organisasi itu masuk dalam peradaban kehidupan. Dan manusia yang seperti itu, yang memiliki organisasi yang baik, memiliki program yang baik, mempunyai tujuan yang baik, itulah manusia yang adil. Itulah organisasi yang adil. Jadi keadilan manusia diukur dari bagaimana dia memanage dirinya. Keadilan manusia diukur oleh bagaimana dia mengarahkan perjalanan hidupnya. Keadilan manusia bagaimana bisa mensejahterakan diri dan lingkungannya. Itu keadilan. Dan perbuatan untuk menjadi adil itulah manusia yang memiliki peradaban. Nah, peradaban ini yang selalu tumbuh, tidak pernah berhenti. Jadi jangan pernah menganggap kecil dan menganggap remeh berorganisasi. Anak-anak sekalian, berorganisasi ternyata seperti itu. Oleh sebab itu, manusia berorganisasi harus memandang ke depan. Memandang ke depan yang tak berbatas. Batas kehidupan satu hari itu 24 jam. Batas kehidupan sepekan 7 hari. Batas kehidupan sebulan adalah 30 hari atau 31 hari. 1 tahun 12 bulan. Namun kita sebagai manusia yang ingin memiliki keadilan dan peradaban harus memandang tanpa batas. Kita mencanangkan seluruh cita-cita itu, paling tidak ukurannya adalah milenium. Jangan pernah berpikir dasa warsa. Jangan pernah berpikir 1/4 abad. Jangan hanya berpikir setengah abad. Jangan hanya berpikir 1 abad. 1 abad, 1 century. 100 tahun. Kalian semua harus memandang 1000 tahun, milenium. Pandangan milenium inilah yang akan membawa peradaban manusia itu sustainable, berkelanjutan, tidak terpatah-patah. Anak-anakku, bangsa kita, negara kita merdeka tahun 45, semestinya menjelang 1 abad ini telah ada tapak tilasnya. Namun patah-patah, tidak sustainable. Jadi patah-patah. Mengapa? Karena program hidupnya bernegara itu ditentukan hanya oleh presiden. Presiden itu umurnya sangat terbatas. Paling panjang di Indonesia sekarang ini 10 tahun. 10 tahun itu orang duduk saja sudah sampai
Nah, tidak boleh. Untuk mengurus sebuah negara, pandangannya harus 1000 tahun, sehingga akan terjadi sustainable. Sustainable, berkelanjutan, tidak pernah putus, dipegang oleh Presiden X, Y, Z, A lagi, itu terus sambung menyambung menjadi satu, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pencapaiannya. Nah, berorganisasi yang seperti itu, memandang jauh ke depan, program milenium, ini memerlukan pemikiran yang maju. Maju itu tidak pernah mundur, maju. Jadi setelah milenium, kita harus punya jiwa maju. Maju itu ke depan, rawe-rawe lantas, malang-malang putung, setan ora doyan, demit orang dulit. Nah, harus begitu. Maju, dicegat maju, dibendung maju, dikurung maju, diikat maju. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti, maju. Itu manusia berperadaban, dan itu manusia yang memiliki sustainable, gerak yang tidak pernah berhenti. Seperti tidak pernah berhentinya hari, siang, malam, siang lagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi, tidak pernah berhenti. Nah, manusia yang berperadaban, mandang ke depan, minimal milenium, kemudian maju, kemudian berpikir tentang manusia itu sendiri. Berpikir maju ke depan, atau berpikir 1000 tahun atau milenium tahun, kemudian maju, tapi manusianya tidak membekali diri, itu nanti pasti akan nyebur, masuk jurang, terbakar, atau kelaparan, macam-macam. Maka harus dipikir manusia. Manusia ini intinya adalah manusia yang memiliki peradaban. Peradaban itu intinya adalah pendidikan.